Selamat pagi sahabat podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Panjabungan. Inspirasi untukmu yang tak mungkin menjadi mungkin. Baik, kita sapa dulu narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama kita kedatangan PKS Sarana dan Prasarana, yaitu Ibu Hafsah Batubara. Dan satu lagi adalah PKS Dudi ya Bu? Ibu Sahrida. Oke, boleh sapa ke kamera Bu? Sapa ke kamera saya. Hai, SMK Negeri 1 Panjabungan, selamat pagi. Ya. Tema kita pada pagi hari ini adalah fasilitas sekolah dan kerjasama Dudi. Jadi kita berbincang-bincang nanti Bu tentang fasilitas sekolah dan Dudi ya Bu. Oke, Ibu Hafsah dan Ibu Sahrida apa kabar? Alhamdulillah. Oke, kita masuk ke pertanyaannya ya Bu. Yang pertama untuk Ibu Hafsah nih. Ya. Ibu Hafsah, udah berapa lama menjabat sebagai Wakaf Sarana dan Prasarana? Inilah jalan 2 tahun Pak Resi. Baru jalan 2 tahun ya Ya, Bu? jalan 2 tahun. Oh, sebelumnya belum menjabat sebagai Sarana Prasarana, Iya, masih sebagai guru biasa ya Bu? Iya, sebelumnya pernah saya kanjur perbankan. Guru perbankan. Iya, di SMK ini. Sebelumnya juga pernah sempat 1 tahun masa kepala sekolah kita Pak Sultan Kajur TKJ. Setelah itu sempat jadi guru biasa juga kan? Oh, sempat juga jadi kajur TKJ ya Bu? Iya, 1 tahun masa waktu Pak Sultan kepala sekolah mendiang di sekolah kita ini. Berarti sekitar 2013 ke 14 gitu ya Bu? Iya, Oh, iya. Bu. Itu masih Pak Sultan kepala sekolah kita di sini. Ibu Sahrida udah berapa lama menjabat sebagai Wakaf Dudi atau PKS Dudi? Udah masuk jalan 6 tahun. Oke Bu, apa sih itu kepanjangan dari Prakerin atau Dudi itu Bu? Praktek praktek kerja industri, sedangkan Dudi dunia usaha dan dunia industri. Seberapa penting sih Dudi itu Bu bagi siswa kita? Oh, itu sangat penting sekali. Apabila siswa kita itu tidak mengikuti praktek, maka dengan sendirinya dia itu tidak berhak untuk naik kelas atau tidak berhak untuk lulus di kelas 3. Oh, jadi itu salah satu syarat ya Bu? Iya. Andaikan, tapi ini andaikan Bu, kalau Dudi itu dihapus, bagaimana dengan SMK Bu? Ya, SMK sama SMA jauh. Ya. Kalau kita di SMK itu wajib punya Dudi karena kita itu siswa kita ini mau siap kerja. Jadi kita harus mempunyai magang atau kita keluarkan anak kita itu praktek ke lapangan, yaitu yang dikatakan tadi mengenai masalah praktek, yaitu praktek kerja industri. Jadi di dalam SMK ini kita itu harus wajib untuk melaksanakan praktek karena kunci di dalam SMK itu mengenai kelulusan kita. Apabila seseorang itu atau apabila siswa itu tidak mengikuti praktek, dengan sendirinya dia itu belum lengkap memenuhi persyaratan di SMK untuk kelulusan di dalam SMK. Prakrin atau Dudi ini adalah menjadi pembeda SMA dengan SMK ya Bu? Oke, kita beralih dari Dudi, kita kembali ke Sarana Prasarana. Ya. Bu, kira-kira fasilitas sekolah apa sih yang dapat menunjang prestasi siswa kita? Banyak yang sudah kita fasilitasi untuk menunjang prestasi anak-anak ini, dan prestasi anak-anak ini kan bukan hanya di akademik, mereka juga harus bisa juga di ekskul. SMK ini kan diharapkan setelah mereka tamat dari sini mereka mempunyai skill. Jadi tamatan SMK itu tidak diharuskan melanjut. Orientasinya adalah setelah selesai mereka menciptakan lapangan kerja baru atau mengisi lapangan kerja yang sudah disediakan oleh pemerintah ataupun perusahaan-perusahaan swasta. Jadi untuk memfasilitasi agar mereka punya prestasi di bidang akademik dan non akademik, sudah banyak sekali sarana yang sudah kita persiapkan. Contoh di bidang ekskul ada seni, ada olahraga yang apabila ada perlombaan kita sering mengikutinya. Kemudian di bidang akademik di SMK kita ini difasilitasi juga kayak kemarin
ada program les komputer yang digratiskan untuk anak kelas 11. Tujuannya apabila mereka pada saat magang atau praktik, mereka sudah terbiasa dengan program Office, masalah mengetik dan membuat tabel itu tidak masalah lagi buat mereka. Kemudian penunjang lainnya lagi yang mengenai akademik, di SMK kita ini kan sudah berdiri LSP sejak tahun 2018. Jadi kita sudah beberapa kali mengadakan penunjang LSP, di mana nanti sertifikat mereka itu bisa mereka gunakan untuk melamar di dunia industri maupun di dunia usaha. Pokoknya intinya fasilitas yang menunjang prestasi mereka di akademik dan non akademik semua insya Allah akan difasilitasi oleh sekolah. Kira-kira dengan fasilitas yang sudah kita berikan kepada siswa kita, apakah siswa kita sudah mencapai target dari sesuai harapan yang kita? Kalau misalnya kita presentasikan dari beberapa event-event yang diikuti oleh anak-anak kita, kalau dipresentasikan memang belum bisa 100% kan. Alasannya kadang karena mereka memang kurang latihan. Kita pahamlah situasi setelah pandemi ini sungguh sangat berimbas sekali ke dunia pendidikan. Anak-anak kita ini terkesannya agak malas dalam bidang apapun kan, agak malas. Mereka sudah terbiasa dengan kondisi pandemi yang 3 tahun ini biasa di rumah dan segala macam kan. Menjadi PR berat kita memang untuk di dunia pendidikan ini, bagaimana cara kita membangkitkan daerah mereka kembali agar mereka minimal seperti kondisi pendidikan sebelum COVID-19 itu melanda negara kita. Berarti semangat dari siswanya itu yang harus kita bangkitkan ya? Iya, kalau fasilitas saya kira tidak kurang, kita fasilitasi semua. Minat dari siswa ini yang harus kita angkat lagi biar kembali seperti semula. Memang PR yang berat buat kita ini. Ibu Sarida, kira-kira apa saja Dudi yang telah bekerja sama dengan sekolah kita? Yang sudah bekerja sama dengan sekolah kita, Ya. termasuk tadi itu di bank. Di bank itu di bank mana? Bank Ibu? NBB. NBB. Ya, apabila anak kita di situ praktik, dengan sendirinya orang itu apabila setelah selesai atau tamat dari SMK, mereka sangat menerima anak kita, terutama di bidang marketing. Dan yang satu lagi itu di mengenai TKJ. TKJ itu juga apabila mereka itu bekerja magang di dalam servis, dengan sendirinya mereka itu akan merekrut anak kita jurusan TKJ. Itu dari Dudinya sendiri, itu nggak ada persyaratan nilainya harus segini, sekian, seperti itu baru bisa diterima di Dudi tersebut? Kalau nilainya karena tempat mereka itu yang Dudinya itu sudah mengetahui bagaimana kemampuan anak tersebut. Oh, berarti berdasarkan pengalaman kerja lapangan ya Bu? Di situ juga ada, di nilai juga ada. Oh. Dari orang itu waktu selama mereka PKL, kan Dudinya itu sudah mengetahui siapa yang bisa dan siapa yang kurang gitu. Jadi dia sudah bisa menilai anak-anak tersebut untuk merekrut bekerja di tempat mereka. Baiklah sahabat podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Panjabungan, inspirasi untukmu yang tak mungkin menjadi mungkin. Berapa lama sih kira-kira siswa kita melaksanakan praker itu Bu? Selama 3 bulan Pak. Ada nggak yang lebih dari 3 bulan Bu? Ada. Kalau sekarang ini, kalau kita masuk ke kurikulum merdeka, Ya. nanti magangnya sudah, prakteknya itu sudah 6 bulan. 6 bulan berarti 1 semester mereka di lapangan ya Bu? Iya Pak. Jadi sekarang kita kan masih kurikulum 13, masih berlaku sama kita yang 3 bulan. Jadi kegiatan siswa kita apa saja yang dilaksanakan selama praker itu Bu? Kegiatan yang dilaksanakan selama mereka di lapangan atau praktik, baik dia di kantor maupun di perusahaan ataupun di dunia usaha, itu adalah tergantung daripada diri mereka. Mereka itulah yang memberikan tugas kepada anak-anak tersebut. Ibu Hapsot tentang sarana dan prasarana. Menurut Ibu, fasilitas apa saja yang dapat meningkatkan prestasi siswa di sekolah kita ini? Fasilitas tentunya salah satunya kalau di akademik berarti
mereka harus difasilitasi ruangan belajar yang nyaman gitu ya. Kemudian sirkulasi udaranya bagus. Kalau di daerah kita, alhamdulillah ini kan masih daerah boleh dibilang masih asri jauh dari jalan raya kan, udaranya masih segar. Itu kalau di akademik itu. Kemudian buku-buku pembelajaran juga sudah disediakan di perpustakaan. Setiap satu anak itu dia memperoleh satu buku yang dipinjamkan. Setelah ada yang 1 semester, ada yang 1 tahun gitu ya. Itu kalau di fasilitas akademik. Kemudian di SMK kita juga di berbagai sudut itu disediakan wifi. Jadi mereka apabila ada program pembelajaran atau bidang studi yang memerlukan jaringan atau wifi, itu mereka sudah bisa mengakses di situ kan. Itu kalau dibilang di bidang akademik. Kemudian di non akademik juga seperti ini juga adalah salah satunya yang terbaru podcast kita ini kan. Ini adalah ajang untuk anak-anak kita semua jurusan untuk mengasah bakat dan kemampuannya, itu yang terbaru kan. Kalau selama ini ya fasilitas ekskul sudah ada semua, ada lapangan badminton, ada lapangan bulu tangkis, tenis meja, semua itu di fasilitas. Kemudian perpustakaan kita pun alhamdulillah bukunya, terutama buku produktif pun sudah ada, satu anak memegang 1 buku. Kira-kira Bu, siapa aja sih yang terlibat dalam memenuhi fasilitas sekolah untuk meningkatkan prestasi siswa? Ya, yang terlibat otomatis yang pertama adalah manajemen gitu ya, kepala sekolah. Nah, kepala sekolah itu mendapat rekomendasi dari ketua jurusan apa saja yang mereka perlukan, terutama kalau ini kan akan terjadi peralihan kurikulum kan. Selama ini kita adopsi adalah K13, tetapi hurufnya sudah kurikulum merdeka. Nah, berarti otomatis nanti akan ada perubahan buku. Nah, istilahnya insya Allah sebelum tahun 2024 SMK kita ini sudah naiklah jenjangnya mengadopsi kurikulum merdeka, ke perbagi dulu baru berubah gitu ya. Kalau ditanya siapa yang terlibat ya, tentunya itu rekomendasinya dari bawah ke atas gitu ya. Kemudian baru yang memutuskan apa yang harus difasilitasi, apa yang harus ditambah, apa yang harus direhab, itu ya tentunya kepala sekolah itu dari yang berkeputusan. Oke, tadi kita berbicara masalah fasilitas ya Bu. Kira-kira kalau misalnya ada nih seorang guru produktif, kira-kira kepada siapa sih melaporkan kalau misalnya butuh fasilitas ini nih, butuh misalnya contohnya Infokus seperti itu. Kalau secara administratif sih sebenarnya dia harus melapor ke kajurnya kan. Kajurnya lah baru melapor ke PKS Sarana dan Prasarana gitu kan. Nah, setelah sampai ke PKS Sarana dan Prasarana, kalau memang alat itu tuh tidak ada, berarti kita harus buat rekomendasi atau surat permohonan lah kepada kepala sekolah untuk pengadaan itu. Tapi alhamdulillah kalau masalah Infokus contohnya masih aman, itu sudah ada perjurusan dan sudah ada kita letakkan di setiap lab di sekolah kita ini. Kira-kira selama siswa melaksanakan prakerin, ada nggak sih Bu pembimbingnya? Ada Pak, 1 Pak. Jadi 1 prakerin 1 guru gitu ya Bu? Iya. Oh, nggak ada yang lebih dari 1 guru ya Bu? Nggak ada Pak. Oh, berarti 1 prakerin 1 guru. Tapi 1 guru bisa ke banyak tempat prakerin ya Bu? Iya. Sudahkah fasilitas sekolah kita terpenuhi dengan lengkap? Jika belum, bagaimana sih Bu cara melengkapinya kira-kira? Kalau dikatakan lengkap ya, belum terkategori lengkap. Kalau dipresentasikan masih di atas 50% kelengkapan. Bisa dibilang 70 atau 80%. Terutama masalah Infokus. Infokus ini kan kalau dibawa-bawa dari ruang kantor ke kelas itu kan rentan itu. Rentan rusak. Jadi rusaknya kadang di lampunya, di on off-nya kan. Nah, kalau kita servis kadang ya memakan biaya. Kemudian kalau kita pakai lagi ya paling sekitar 1 bulan atau 2 bulan rusak lagi kan. Nah, yang menjadi sarana yang paling urgen ini memang sekarang adalah Infokus ini. Jadi untuk ke depan memang kita masih harus fokus ke situ untuk pengadaan gitu ya. Minimal di dalam 1 jurusan itu ada 3 Infokus gitu, dan kita kan ada 6 jurusan. Kalau idealnya sih sebagusnya di dalam kelas itu kan 1 Infokusnya, tapi karena
kondisi lingkungan kita di sini tidak memungkinkan untuk itu, makanya Infokus itu masih portable kita katakan kemarin gitu ya. Jadi untuk ke depan, insya Allah ke depan direncanakan seperti itulah, masing-masing jurusan mungkin bisa 5 Infokus atau 6 Infokus gitu ya, biar setiap guru yang akan mengajar apabila dia menggunakan Infokus itu tidak harus repot-repot lagi mencarinya kemana-mana. Kita berbicara masalah Infokus tadi, Bu, mengenai fasilitas sekolah. Kira-kira prediksi Ibu, bisa nggak sih kita nanti suatu saat nanti di setiap kelas disediakan Infokus seperti itu, Bu? Supaya nanti gurunya yang mengajar enak gitu, Bu, nggak perlu lagi mencari-cari Infokus seperti itu. Ya, insya Allah kalau 1 tahun ini mungkin tidak usah terlalu muluk-muluk, tidak akan tercapai kalau 1 tahun ini. Tapi kalau 2 tahun atau 3 tahun ke depan, insya Allah mungkin bisa terpenuhi seperti itu. Karena kita kan namanya instansi yang terkait dengan anggaran, tidak hanya itu saja yang harus dibiayai kan, harus bertahap memang. Sahabat podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Panjabungan, inspirasi untukmu yang tak mungkin menjadi mungkin. Oke, kita lanjut, Bu. Menurut prediksi, Bu, kapan fasilitas sekolah yang dapat terlengkapi sesuai dengan kebutuhan sekolah? Nggak cuma tentang Infokus tadi ya, Bu? Nah, ini tentang semuanya secara keseluruhan. Iya, setiap tahun kita evaluasi. Misalnya buku kurang, setiap tahun itu kita membeli buku. Setiap tahun kita membeli buku. Kemudian kaitannya dengan prestasi ya, proses pembelajaran atau PPM, ya berarti buku, kemudian alat dan bahan yang diperlukan di kelas. Itu senantiasa kita lengkapi. Kalaupun misalnya tidak ready, itu kan segera kita readykan, mungkin karena kosong 1 hari 2 hari gitu ya, untuk berikutnya sudah ada. Yang penting kita selalu berkomitmen dan menjaga agar alat dan bahan itu tetap tersedia demi kemajuan pendidikan di sekolah kita. Bu, selama siswa melaksanakan budi atau prakerin atau PKN, berapa kali sih idealnya guru pembimbing itu mengunjungi siswa kita? Guru itu melaksanakan kunjungannya itu ke Budi minimal 3 kali. Pertama itu adalah mengantar, bulan keduanya dan pada penjemputan. Jadi boleh nggak lebih dari 3 kali itu? Boleh, jadi bagus. Lebih bagus ya, Bu. Iya. Cara mengisi buku jurnal praktik siswanya itu gimana, Bu? Langkah-langkahnya? Itu mempunyai petunjuk pengisian. Dapat dilihat di petunjuk yang tercantum dalam buku jurnal, Pak. Jurnalnya itu wajib nggak sih, Bu, diisi oleh siswa yang melaksanakan prakerin tersebut? Wajib. Soalnya mengenai pekerjaan yang akan datang kan sudah dicatat di situ, Pak. Apa-apa yang akan dikerjakan. Kita beralih ke fasilitas sekolah ya. Kira-kira fasilitas apa sih yang direncanakan pada masa yang akan datang supaya prestasi siswa dapat ditingkatkan? Ya, salah satunya adalah ini ya, kita berencana mengembangkan LSP itu. Kemarin kan yang sudah terlisensi baru 3 jurusan. Jadi target kita itu nanti kita mengusahakan agar 6 jurusan ini terlisensi. Jadi anak-anak yang mengikuti UKK semua jurusan tidak berbeda lagi, karena selama ini kan atau 3 tahun terakhir ini ada anak kita yang UKK versi LSP, ada yang UKK versi mandiri. Nah, kekuatan sertifikat itu kan berbeda. Jadi rencana ke depan itu insya Allah kalau ini tidak ada kendala ke depan, kita akan mengusahakan 6 jurusan ini terlisensi. Jadi tujuannya atau aimnya nanti kita maksudkan adalah agar anak ini lulus dari SMK, dia mempunyai ijazah SMK, dia mempunyai sertifikat UKK. Jadi kalau dia tidak bisa melanjut, dia sudah punya bekal untuk melamar di dunia industri dan di dunia usaha. Tadi kita sudah mendengar ada 3 jurusan yang sudah mendapatkan lisensi dari LSP ya, Bu. Boleh nggak, Bu, disebutkan yang 3 jurusan itu, Bu? Iya, yang 3 jurusan itu yang pertama TKJ, Teknik Komputer Jaringan, yang kedua adalah TKP, Otomatisasi, Tata Kelola Perkantoran, dan yang terakhir adalah akuntansi ya. Akuntansi dan keuangan lembaga. Iya, akuntansi dan keuangan lembaga. Sementara 3 lagi yang belum terlisensi adalah BDP, Bisnis Daring dan Pemasaran,
kemudian multimedia, satu lagi Perbankan. ya perbankan, ya satu lagi perbankan dan keuangan mikro. Jadi itu targetnya biar semua terlisensi. Ya, targetnya kira-kira kapan Bu supaya semua jurusan ini bisa terlisensi? Iya, tahun ajaran baru ini kita akan menyusun draftnya, kita akan membuat usulan dulu ke BNSP lagi bagaimana caranya agar LSP kita ini bisa bertambah Iya. di dalam jurusan terlisensi. Baiklah sahabat podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Panyabungan, inspirasi untukmu yang tak mungkin menjadi mungkin. Oke, kita kembali ke prakerin ya Bu. Siapa kira-kira Bu yang mengeluarkan sertifikat prakerin tersebut Bu? Apakah dari sekolah atau dari tempat studi tersebut Bu? Sebenarnya dari tempat studi tersebut, tapi kadang-kadang apalagi mengenai pemasaran Pak, dunia dalam atau dunia industri itu, mereka itu gimana lah kalau di pasarannya, mereka itu tidak bisa membuat sertifikat. Jadi itu dialihkan untuk ke sekolah, dibantu oleh sekolah. Jadi itu seharusnya dari Dudi yang memberikan sertifikat kepada siswa ya Bu, bukan Iya. dari sekolah. Iya Pak. Iya. Cuman bisa dibantu oleh sekolah. Iya, Ya, sekolah. betul, sekolah. Kita kembali ke sarana dan prasarana ya Bu, Ibu Arso. Fasilitas apa saja yang tidak ada di sekolah kita ini Bu? Yang kira-kira menurut Ibu harus bisa diadakan? Oh, fasilitas ini ya. Fasilitas. Kalau selama ini sih perjurusan, kalau saya sendiri berpendapat sudah cukup ya. Tetapi khusus jurusan ini perbankan dan keuangan mikro, Iya. itu kan mereka aktivitasnya kan mereka harus mengetahui dunia perbankan. Kemarin kan belum ada, tetapi untuk saat ini kita lagi sedang mempersiapkan Bank Mini, di mana nanti diharapkan Bank Mini ini ajang praktek mereka, terutama jurusan perbankan sebagai pelaksananya, tetapi penggunanya adalah semua masyarakat SMK Negeri 1 Panyabungan. Diharapkan nanti setelah adanya Bank Mini ini, anak-anak kita jurusan perbankan dan keuangan mikro sudah betul-betul bisa mengerti dunia perbankan itu seperti apa. Nah, itu yang sedang kita usahakan saat ini dan sudah berjalan. Lagi insya Allah dalam 1 bulan ini anak-anak SMK sudah bisa mengaku di situ dan banyak juga manfaatnya dari situ, membayar SPP bisa dari Bank Mini, kemudian bayar-bayar top up segala macam bisa dari Bank Mini, kemudian beli pulsa bisa dari Bank Mini tersebut. Jadi banyak kegunaannya ya Bu. Pengiriman. Iya. Pengiriman uang juga bisa Bu? Bisa, misalnya orang tua yang dari daerah Natal, Iya. mereka tidak sempat datang ke sini, mereka bisa mentransfer ke rekening sekolah melalui Bank Mini. Selain dari yang Ibu sebutkan tadi, Bank Mini dan yang lain-lain, masalah fasilitas sekolah kita, ada lagi nggak Bu kira-kira? Kalau Ya, masih belum fasilitas terpenuhi. sudah ada, cuma kita tinggal merehab dan mengembangkannya lagi. Contohnya fasilitas olahraga itu kan kita lihat lapangannya itu sudah perlu direnovasi. Iya. Nah, tetapi sebelum direnovasi memang masih bisa kita manfaatkan. Iya. Nah, kemudian tadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, buku-buku sudah harus kita benahi lagi. Ya, kalau ruangan kelas, alhamdulillah cukup, fasilitasnya bagus. Kemudian WiFi juga ada. Insya Allah kalau fasilitas untuk menunjang prestasi akademik dan akademik sudah pas lah, sudah memadai di SMK Negeri 1 Panyabungan, tinggal kita merawat dan mengembangkannya. Mengenai fasilitas sekolah Bu, menurut Ibu kenapa fasilitas sekolah ada yang tidak bisa terpenuhi? Ya, kalau fasilitas sekolah kadang kaitannya itu memang belum terlalu dibutuhkan. Belum terlalu dibutuhkan. Iya, tanpa ada pun itu bisa terjadi proses PBM gitu kan. Kalaupun ada memang alatnya tapi belum mencukupi untuk keseluruhan SMK. Ya, bergantian memakainya gitu ya. Apakah selama prakerin siswa wajib hadir ke sekolah Bu untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar? Tidak Pak, kecuali atas permintaan dari sekolah. Jadi total siswa tersebut hanya langsung ke tempat studi tersebut ya Bu, nggak ke sekolah lagi? Tidak Pak.
Oke, baiklah sahabat podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Panjabungan, inspirasi untukmu yang tak mungkin menjadi mungkin. Fasilitas apa saja yang telah disediakan sekolah untuk meningkatkan prestasi siswa? Prestasi siswa di bidang apa nih sekarang? Akademik, non akademik? Iya boleh, dua-dua juga boleh. Dua-duanya. Iya. Kalau fasilitas sudah ready semua, buku ada, infokus ada. Kemudian kalau non akademik biasanya kan ekskul aja, ada olahraga, ada seni. Kemudian terakhir ini ada kegiatan keagamaan gitu ya. Nah, kegiatan keagamaan memang kemarin di program itu adalah sekali sebulan kita mengadakan pengajian keyakinan di SMK kita ya setiap hari Jumat. Nah itu insya Allah ke depan karena kita lihatlah perkembangan sekarang sudah begitu sulit sekali ya degradasi moral anak-anak kita ya. Jadi itu memang harus kita fokus ke situ dulu. Jangan hanya dia berprestasi tetapi akhlaknya kurang gitu ya. Jadi program sekolah itu difasilitasi setiap hari Jumat itu mungkin atau sebulan sekali kita akan hidupkan kembali pengajian dengan menghadirkan penceramah gitu ya. Kemudian setiap hari Jumat kita akan usahakan lagi Jumat religi untuk memupuk kematangan religi anak-anak kita. Karena intinya adalah mereka lulus dari sini, mereka punya prestasi, mereka punya akhlak yang baik. Karena selama ini pengalaman anak-anak SMK itu kan program pemerintah itu mereka ada bekerja di luar negeri kayak di Jepang gitu ya, anak SMK. Mereka memang berprestasi tapi di perilakunya agak kurang gitu ya. Jadi makanya belakangan ini bukan hanya anak SMK saja, tetapi anak SMA atau lulusan dari pesantren kan. Karena pada dasarnya di dunia usaha itu memang prestasi atau intelijen itu penting, tetapi tidak kalah pentingnya akhlaknya. Nah seperti itu. Kita memfasilitasi ini akademik dan non-akademiknya untuk menyiapkan mereka agar siap mempunyai daya saing di dunia usaha dan di dunia industri. Jadi fasilitas dengan dunia usaha dan di dunia industri itu memang saling berkait ya. Saling berkaitan. Iya, saling berkaitan. Prestasi itu tidak akan mungkin ada kalau tidak difasilitasi. Nggak mungkin hanya PBM terus di kelas guru ceramah, nggak mungkin, itu bukan zamannya lagi. Makanya kadang mengenai penggunaan HP, kadang dilema juga bagi kita kan. Iya. Ada beberapa jurusan mereka memang memerlukan HP itu untuk menunjang mata pelajaran produktif kan. Iya. Nah, tetapi ada sebagian juga memang kadang tidak perlu gitu kan. Jadi untuk HP ini dia membuat kita untuk prestasi mereka perlu. Tetapi kadang siswa kita inilah menyalahgunakan wewenang menggunakan HP ini. Jadi kalau kesimpulan saya, pandai-pandai kita lah guru yang masuk ke kelas untuk menghandle penggunaan HP ini agar nilai manfaatnya lebih banyak daripada nilai mudaratnya. Tadi penggunaan handphone bagi siswa ya Bu. Kira-kira bisa nggak sih siswa diperbolehkan membawa handphone, tetapi dia hanya boleh menggunakannya di saat jam mata pelajaran produktif tersebut tadi Bu. Ya. Jadi selama tidak jam pelajaran produktif, handphonenya bisa disimpan ke misalnya ke ketua kelas atau ke wali kelas juga boleh, atau dititipkan kemana gitu, bisa nggak Bu kira-kira? Itu bisa saja, iya bisa itu yang masih kita pikirkan bagaimana secara efektif mengatasi masalah HP ini kan. Iya. Kalau di kelas sih, menurut pengalaman guru-guru gitu ya, waktu mereka masuk yang pelajaran mereka tidak menggunakan HP itu, tapi suruh matikan HP-nya gitu. Iya. Suruh matikan HP-nya sehingga pembelajaran tidak terganggu. Tetapi kadang kan perlu referensi. Iya. Nah, silakanlah dia. Tetapi kalau tidak memang dipergunakan atau tidak diperuntukkan untuk pembelajaran, HP itu memang sudah disuruh dimatikan. Iya. Kalau untuk regulasi, bagaimana mengatur HP ini disimpan di mana, kemudian jam pelajaran yang perlu, itu masih kita buat peraturannya seperti apa nanti biar tidak terganggu kan. Ya, biar anak-anak nyaman, kita pun guru nyaman dalam proses pembelajaran. Apakah siswa prakerin mendapatkan peluang diterima bekerja di Dudis setelah lulus SMK? Ada Pak. Siswa kita banyak nggak sih Bu yang mau bekerja setelah tamat dari SMK
melanjutkan ke tempat dulu dia sebelumnya? Tidak segitu banyak Pak, karena mereka itu kebanyakan melanjutkan ke perguruan tinggi. Banyak melanjutkan ke perguruan tinggi. Iya Pak. Sebagian pasti melanjutkan ke perguruan tinggi ya, Bu. Sebagian lagi kan ada juga yang ingin langsung bekerja. Kira-kira linear nggak sih Bu sama jurusan yang telah diambilnya sewaktu di SMK dengan pekerjaan dia yang di lapangan setelah dia tamat sekolah? Ada juga sih Pak yang tidak linear, tapi kebanyakan yang linear lagi yang bekerja di lapangan. Oh, kebanyakan dia Yang linear. Yang Soalnya linear. kan yang akuntansi ada juga yang ke dunia dagang. Sebenarnya itu kan jurusan PDP. Ya. Seharusnya yang berdagang itu di bisnis daring dan pemasaran. Iya. Jadi akuntansi kan sebenarnya itu di kantor mengenai pembukuan, ya kan Pak? Nah, jadi saya lihat di pasar juga banyak jurusan akuntansi. Jadi kalau jurusan pemasaran mereka itu memang dia itu merantau, tapi dia bekerja di sebuah perusahaan. Seperti umpamanya tahun-tahun yang lewat di Batam, jurusan pemasaran banyak di situ yang bekerja di perusahaan. Mereka itu malam sambil kuliah, kerja siang mereka itu kerja, malam kuliah. Oke, Bu. Apa sih pertimbangan sekolah Bu untuk merekomendasikan tempat prakerin bagi siswa? Yang pertama Pak, kualitasnya bagus, jadi dia mampu mengerjakan apa yang di waktu dia praktik di situ, dia bisa mengerjakan sesuatu yang dikerjakan di tempat mana dia di mana dia tempat praktek. Jadi dengan sendirinya yang tempat dia duduk dia tersebut sebelum dia tamat dia sudah diterima di situ bekerja. Setelah dia pulang sekolah dia sudah ikut bantu-bantu, dan setelah dia tamat nanti sekolah dia sudah tetap siap bekerja di tempat dia praktik tersebut. Baiklah sahabat podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Panjanggungan, inspirasi untukmu yang tak mungkin menjadi mungkin. Mungkin cukup sekian saja bincang-bincang kita hari ini ya Bu. Demikian podcast kita hari ini. Terima kasih kepada narasumber yang menyempatkan hadir untuk hari ini Bu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Nantikan siaran podcast kita di channel kita seperti biasa di channel ini. Podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Panjanggungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.